Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen khususnya petani kelapa sawit. Pemirsa sekalian, pertanyaannya adalah, Pak, menggunakan bibit Costa Rica bagus tidak? Nah, ini yang harus kita jawab. Jadi pertanyaan itu ya tergantung. Tergantungnya apa? Asli apa palsu. Nah, yang penting asli apa palsu kan gitu. Jadi nanti kan kita jawab. Ya, kalau yang asli kalau yang asli ya tentunya bagus karena itu sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi di Indonesia pada saat ini ada sekitar 19 produsen kecambah nasional yang resmi, mestinya bagus kan gitu. Nah, salah satunya adalah ASD Bakri. Nah, jadi ASD Bakri dari ASD itu dari Costa Rica bahan apanya. Jadi itu yang aslinya. Nah, nanti yang palsu bagaimana kan gitu. Jadi ASD Bakri oil palm seed kan gitu. Itu nanti ada apa? Kalau yang asli kan memang ada varietasnya spring, ada temba, kan begitu. Nah, oleh karena itu bahasan kita adalah mengenai Costa Rica sendiri. Ya, Costa Rica. Nah, jadi di mana itu? Wah, ini background saya ini peta dari Amerika Tengah ya. Ya, jadi salah satu negaranya ini ya, saya tulisannya Costa Rica. Nah, Costa Rica di selatannya agak tenggara itu adalah Panama, di atasnya utaranya itulah Nicaragua. Nah, ini merupakan ibu kotanya San Jose ya. Kemudian apa namanya termasuk negara kecil yang ketiga setelah Belize dan El Salvador. Nah, jadi ini kita ketahui dulu apa letak geografis dari Costa Rica sendiri. Bukan terus dikira itu merek gitu. Ini ada sebelah sini itu apa Laut Karibia, kemudian di sebelah sini ini apa lautan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nanti bagaimana negara kecil ini juga sebagai produsen kelapa sawit, juga produsen kecambah kelapa sawit yang bekerja sama tentunya. Jadi jualannya tidak langsung-langsung gitu, gitu. Jadi mari kita bahas negara dari Costa Rica. Nah, sebentar. Kita lihat dulu. Jadi ini awalnya adalah untuk menjawab tadi. Nah, ini kalau ini kan di Indonesia juga itu tadi jawaban saya yaitu asli apa tidak itu berkaitan dengan keasliannya bagus atau tidaknya. Jadi ini nulisannya aja udah Costa Rica udah salah ya kan. Tulisannya aja apa. Jadi eh, jualan kecambah itu ya tidak apa tidak mudah gitu. Selain aturan regulasi juga yang dijual adalah kecambah. Kecambah germination seed. Jadi kecambah itu ada waktunya. Paling enggak cuma paling lama 2 minggu. Kalau enggak itu ya panjang busuk harus segera ditanam. Bagaimana dijual secara online kecuali dari produsennya langsung. Kecuali dari produsennya langsung. Ya kalau agar apa ya jelas nggak bisa gitu. Nanti gimana kalau nggak laku-laku kan panjang dan busuk. Tetapi kalau pesan kok ada terus ya. Jadi ini kan apa dapat dikatakan palsu gitu. Jadi nampaknya sekarang ini ya yang dipalsukan ya semua kecambah yang produsen sawit nasional tadi, tidak hanya Marihat, PPKS, Sofin, Lonsum, semua nampak ya kan gitu. Oke, itu jadi sudah terjawab. Oleh karena itu, sekarang kita bahas negara untuk tambahan pengetahuan ya. Costa Rica sendiri bagaimana sebagai produsen apa ya, nanam CPO juga nomor berapa posisinya juga apa namanya
dia menghasilkan kecambahnya juga bagaimana. Jadi kita lihat ini tadi peta yang di background saya tadi juga sudah menerangkan itu ya. Tadi Nicaragua, sebelah selatannya Panama ini tadi sudah. Nah, jadi berikutnya ini kalau untuk di Amerika apa namanya? Amerika Latin juga itu negara untuk menghasilkan CPO-nya atau nanamnya itu juga tidak besar, jadi kalah dengan apa tentunya dengan Kolombia, dengan Guatemala, dengan apa namanya Brasil. Jadi termasuk kecil juga, kesimpulannya begitu. Ini di dalam lingkup Amerika Latin maupun Amerika Tengah untuk produsen itu tadi. Luas tanamnya maupun tentunya penghasilan CPO-nya. Nah ini kalau di dunia ini udah kita datanya ya bahwa Indonesia nomor 1 ya kan. Jadi Costa Rica itu nomor berapa? Nah ini Costa Rica itu nomor 16. Nah, nomor 16. Nah, jadi yang kita tekankan di sini adalah Costa Rica itu nomor 16. Nah ini juga ini Costa Rica nomor 16. Nah, produksinya ini apa? 270, 260 metrik ton, nah gitu. Apa ya dalam apa ribu ya. Nah, itulah ranking 16. Kemudian ini ranking 16 itu di daerah mana? 93% di daerah Punta Arenas, 93%. Jadi di petanya ini ada di beberapa tempat. Nah, ada di beberapa tempat. Nah, gitu. Dan ini di data-data yang lain ada, misalnya kalau di cerita di Meksiko itu di Chiapas, Tabasco, Veracruz, sebenarnya ini ada datanya. Ya, yang penting di sini sampaikan bahwa Costa Rica itu di dunia nomor 16. Nah, itu ya. Ya. Berikutnya ya itu lokasinya sudah disampaikan tadi. Ya, tadi di agak yang di bawah ini. Nah, itu. Kemudian di daerah Kue Pos juga ada. Nah, gitu. Nah, ini posisi apa namanya Costa Rica sebagai produsen apa namanya nanam kelapa sawit juga. Nanti kita lihat video ya kondisi di sana seperti apa. Tetapi yang cukup apa ya sebagai kuda hitam mengherankan, ternyata ada suatu perusahaan yang ada di Costa Rica ini dia menghasilkan bibit, salah satunya bibit atau kecambah kelapa sawit. Ya, dari sejarahnya kita baca-baca juga ada yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana kan gitu. Ya, itu namanya perusahaannya adalah ASD Costa Rica. ASD Agricultural Services and Development. Nah, singkatannya kan gitu. Jadi dalam jualannya itu ke beberapa negara juga ada regulasi, ada aturannya. Tidak asal begitu jualannya. Oleh karena itu yang resmi di Indonesia di benih kecambah Costa Rica ini kerjasama dengan Bakri Sumatera Plantation yang ada di Indonesia, di kebunnya ada di Kisaran, Sumatera Utara. Nah, jadi namanya perusahaan di Indonesia jadi kerjasama jadi ASD Bakri Oil Palm Seeds, nah, kan gitu. Nah, tadi yang sudah kami sebutkan ada varietasnya Spring, ada Temba, namanya Temba kan gitu. Jadi itulah sejarah kuda hitam ini loh Costa Rica. Nah, sekarang bagaimana keadaan kebun di sana coba kita lihat ya untuk suasana kebunnya. Nah, tadi itu posisinya. Coba kita lihat posisinya ya. Seperti apa sih? Apakah beda sama Indonesia atau nah ini saya kira suasana kebunnya sama ya, udah ditanam tinggi terus diegrek gitu, dipanen. Nah, seperti ini ya dikumpulkan seperti biasa, seperti kita panen, angkutnya juga menggunakan apa namanya truk itu. Nah, ini kan beberapa tanam di daerah perbukitan ini masih kecil juga.
ini kok kuning-kuning, nampaknya kurang kurang jos ini ya kan. Ini kan ternyata di sana juga nanam kelapa sawit. Berikutnya untuk di daerah yang apa ya, ini kan ini untuk perusahaan di daerah kue pos tadi. Ini pabriknya ada, ini di dalam cukup luas. Ini cukup luas. Nah, ini dari atas nampak kelapa sawitnya. Ya, ini kalau sudah TM ya sama seperti kita ini nampaknya ya kan. Nah, itulah sekilas tentang tanaman kelapa sawit yang ada di Costa Rica, Amerika Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini untuk para petani kelapa sawit khususnya dan sebagai petani secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.